ada salah satu surat di antara 114 surat dari 30 juz Al-Quran. Surat itu surat yang paling populer di tengah-tengah kaum muslimin. Ia disebut dan sering didengar oleh kita, namanya surat Al-Muluk. Walaupun tiap-tiap surat dari Al-Quran, tiap juz bahkan tiap ayatnya pasti memiliki keistimewaannya dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Surat Al-Muluk ini termasuk salah satu surat Makkiyah dengan jumlah 30 ayat. Ya. Surat ini turun sesudah surat At-Tur. Salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan riwayat yang hasan sahih, Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira la tabarakalladzi biyadihil muluk." Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat satu surat berisikan 30 ayat, pasti dapat memberi syafaat bagi pembacanya, terlebih bagi penghafalnya, hingga ia mendapatkan ampunan Allah, yaitu tabarakalladzi biyadihil muluk, atau yang lebih populer surat Al-Muluk. Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah itu pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki di kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia. Sedangkan dia, kata Nabi, tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya kecuali hanya surat Al-Muluk saja. Ketika laki-laki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Maka surat Tabarak tadi menghalang-halanginya, sehingga malaikat itu berkata kepada surat Tabarak, "Hai surat Tabarak, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah. Aku tidak suka membuatmu tidak senang, tetapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku terhadap sesuatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah syafaat darinya buat orang ini." Maka surat Al-Muluk itu berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berkata dan mohon, "Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan itu dengan sengaja memilihku di antara kitabmu, lalu ia mempelajariku, membacaku, serta menghafalku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api? Sedangkan aku, ya Rabb, berada di dalam rongga dadanya. Jika engkau hendak mengazabnya, ya Rabbi, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hei surat Al-Muluk, aku lihat engkau seperti gelisah, bahkan seperti marah." Surat itu menjawab, "Bagaimana tidak gelisah, ya Rabb?" Maka Allah berfirman, "Sekarang pergilah kamu. Sesungguhnya aku telah menyerahkannya kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberinya syafaat sesukamu." Maka surat itu kembali dan mengusir malaikat penanya tadi. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati, tanpa mengalami suatu siksaan apapun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, "Selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini dulu yang sering digunakan untuk membacaku. Selamat datang dengan dada ini. Dada ini dulu yang dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Dulu ini yang dipakai untuk berdiri membacaku." Surat itu menghiburnya di dalam alam kuburnya. Karena kenapa? Khawatir ia kesepian dan merasa ketakutan. Anas ibnu Malik kemudian melanjutkan bahwa setelah Nabi SAW menceritakan kisah ini,
maka tiada seorang pun saat itu, baik anak kecil, orang dewasa, budak, bahkan orang merdeka sekalipun, melainkan semua mereka mempelajari surat Al-Muluk, bahkan berusaha keras untuk menghafalkannya. Rasulullah SAW menamainya dengan sebutan Al-Munjiyah, atau surat yang menyelamatkan. Salah satu hadis Nabi pula dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, suratun fil Qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah tabarakalladzi biyadihil muluk. Ada satu surat, kata Nabi, yang membela mati-matian pembacanya, apalagi penghafalnya, bahkan hingga memasukkannya ke dalam surga Allah, yaitu surat Al-Muluk atau Tabarakalladzi biyadihil muluk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW pernah membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarkan dari kuburan itu sedang membaca surat Al-Muluk hingga khatam, yakni sampai 30 ayat. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW dengan tergopoh-gopoh seraya bertanya, "Ya Rasulullah, aku tadi memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba aku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Muluk sampai selesai, ya Rasul. Maka kabarkan kepadaku, ya Rasulullah, apa yang terjadi?" Apa kata Nabi SAW? "Hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabr." Hai sahabatku, itu adalah surat penangkal, juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Ma'asyarul muslimin, Rasulullah itu tidak akan tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil muluk. Atau dalam riwayat lain disebutkan Nabi tidak akan pernah tidur kecuali mendahului atau kecuali Nabi lebih awal membaca surat Al-Muluk menuju waktu istirahatnya. Ibnu Abbas yang pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lawadittu annaha fi qalbi kullu insanin min ummati." Sungguh, kata Nabi, aku itu benar-benar menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku, yakni surat Al-Muluk. Ibnu Abbas bahkan pernah meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, "Hai sahabatku, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis dari Nabi yang akan membuatmu gembira, bahkan gembira sampai hari kiamat?" Lelaki itu menjawab, "Tentu saja mau." Ibnu Abbas mengatakan, "Bacalah surat Al-Muluk dan ajarkan kepada keluargamu serta semua anakmu, semua ahli baitmu yang masih anak-anak, juga semua tetangga-tetanggamu." Kenapa? Karena sesungguhnya surat Al-Muluk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau menjadi pembela sesungguhnya kelak di hari kiamat terhadap orang yang membacanya, terlebih kepada orang yang menghafalnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberikan kesempatan untuk lebih banyak membaca surat Al-Muluk, bahkan menghafalkan surat Al-Muluk ini sebelum tiba ajal kita semuanya.